Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah kita masih dapat diberikan umur sehingga masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat berangkaian salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan yang besar Muhammad SAW. Semoga dengan perbanyak kita mengingat dan bersalawat kepada baginda Rasul, insya Allah kita akan dikumpulkan kembali di yaum akhir kelak. Alhamdulillah, aktifillah. Insya Allah di sini saya diamanahkan untuk membawakan tema yang bertema tips dan trik cara mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah. Mudah-mudahan dengan saya menyampaikan ini, insya Allah kita sama-sama lebih termotivasi, insya Allah kita lebih bersemangat lagi dalam meraih Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Pastinya sangat istimewa, kenapa? Karena di malam itu Allah itu menurunkan ayat suci Al-Quran dari Lauhul Mahfuz yang dibawakan oleh malaikat Jibril ke muka bumi ini. Kemudian pada malam itu juga semua malaikat, banyaknya malaikat turun ke muka bumi, dan Allah juga menurunkan rahmat yang begitu besar dengan memberikan pengampunan bagi orang yang memohon ampun dan mengabulkan doa-doa bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah, begitu besarnya, istimewanya Lailatul Qadar, sehingga patutnya kita harus berbondong-bondong untuk mendapatkan malam Qadar tersebut. Karena Lailatul Qadar tidak datang di setiap malam, dia hanya datang di satu kali malam Ramadan, dan hanya satu kali dalam setahun, yang belum tentu di Ramadan yang akan datang kita akan dipertemukan lagi. Maka dari itu, dengan sisa-sisa waktu Ramadan kita, insya Allah kita semakin semangat dalam beribadah sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah. Kapan malam Lailatul Qadar turun? Kita tidak ada yang tahu kapan malam yang mulia itu turun, kapan Lailatul Qadar itu malam yang dilipat gandakan amal-amalan kita yang lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Malam yang Allah menurunkan ampunannya, di situ Allah mengabulkan doa-doa hambanya di malam itu. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan malam tersebut. Rasulullah SAW bersabda yang berisi yaitu, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka sudah sepatutnya kalau Rasulullah sudah berkata begitu, insya Allah itu pasti akan terjadi. Para ulama juga menyebutkan bahwa malam itu jatuh di malam-malam ganjil. Tapi meskipun malam-malam ganjil, perlu kita hidupkan juga malam-malam genapnya. Dengan apa? Dengan cara kita perbanyak beribadah, yaitu insya Allah cara mendapatkannya yang pertama itu dengan perbanyak sholat malam. Ya, jadi sholat malam itu bisa seperti yang kita lakukan saat tarawih. Setelah tarawih bisa kita tutup dengan witir, kemudian kita baca Al-Quran, tadarusan. Setelah itu kita langsung tidur. Setelah tadarusan kita langsung tidur. Tinggalkan semua hal-hal yang bisa menghalangi kita dalam beribadah. Tinggalkan semua hal-hal yang melalaikan kita. Contohnya seperti HP. Kalau memang tidak ada berkepentingan dengan HP, lebih baik HP-nya digeser dulu, HP-nya jauh-jauhkan dulu. Setelah tadarusan kita langsung tidur. Untuk apa? Supaya insya Allah nanti kita akan terbangun di malam sepertiga malam itu. Kita terbangun untuk menunaikan sholat tahajud. Karena yang kita ketahui bahwa sholat tahajud itu adalah
salah satu sholat yang disukai oleh Allah. Maka kalau kita mengerjakan apa yang disukai oleh Allah, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita minta gitu, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Di dalam sholat sepertiga malam kita ada doa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Kita perbanyak berdoa itu supaya Allah benar-benar mengampuni dosa-dosa kita, karena kebaikan itu akan datang kepada orang yang bertobat, orang yang berusaha untuk mencari kebaikan, mencari ampunan Allah. Kemudian setelah sholat malam, kita juga memperbanyak membaca Al-Quran, karena yang kita tahu Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Jadi kita perbanyak baca Al-Quran, lebih ditambahi lagi tilawahnya. Kemudian perbanyak zikir, kita perbanyak mengingat kesalahan kita, dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan, introspeksi diri, istighfar, kita ingat dosa-dosa kita gitu. Kemudian amalan lain yang bisa kita kerjakan yaitu sholat tepat pada waktunya. Ya, walaupun ini sulit, insya Allah kita bisa melakukan sholat tepat pada waktunya, diusahakan. Kemudian sholat rawatibnya dikerjakan, amalan-amalan ibadah yang disukai Allah dan amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, meski sama-sama kita lakukan. Karena untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bukanlah hal yang mudah, karena malam itu adalah malam istimewa. Jadi seharusnya kita mengerjakan amalan-amalan yang istimewa juga. Insya Allah aktifillah, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita niat lillahi karena Allah Ta'ala, Allah akan membantu kita dalam beribadah itu. Allah akan mempermudah hal-hal yang membuat kita untuk beribadah kepada Allah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, sama-sama kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah Allah akan permudahkan. Karena sedih rasanya bila Ramadan telah usai tapi kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Apalagi Rasulullah pernah bersabda yang intinya itu, Rasulullah itu berkata, celakalah, kata Rasul, celakalah kalau Ramadan telah usai tapi dosa kita tuh belum terampuni gitu. Karena bulan Ramadan ini bulan pengampunan. Jadi kalau misalnya kita belum mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan, maka kita benar-benar adalah orang yang merugi. Makanya insya Allah kita pasti bisa sama-sama berusaha untuk istiqomah, sama-sama berusaha untuk berbuat dalam kebaikan semaksimal mungkin, insya Allah. Maka aktifillah, tetap semangat, tetap rajin